lagi. Kita kali ini akan membahas mengenai konsep basis data relasional, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Mengenai yang pertama, apa itu primary key atau kunci utama, foreign key atau kunci tamu, dan perihal aturan integrity atau column integrity rule, elemen-elemen yang ada dalam tabel, apa itu pelanggaran terhadap integrity rule, hingga pada pemetaan konseptual model ke physical model. Tujuan belajar kali ini adalah berakhir pada kemampuan Anda untuk melakukan transformasi dari model konseptual menjadi desain basis data relasional, yang berarti Anda dapat melakukan translasi dari entitas, atribut, relasi, hingga identifier dalam objek-objek di basis data relasional. Sebuah basis data relasional adalah basis data yang dilihat user sebagai koleksi atau kumpulan tabel-tabel dalam dua dimensi, di mana masing-masing memiliki baris dan kolom. Tiap baris merupakan deskripsi dari contoh ini adalah tiap employee, diwujudkan dalam row dan column. Tiap column merupakan atribut dari employee. Nah, ini adalah contoh tabel employees dengan kita melakukan perintah select last name, department ID from employees, where employee ID sama dengan 200. Ini adalah perintah query atau perintah SQL, Structure Query Language, untuk mendapatkan baris data yang sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud itu adalah pada bagian baris where employee ID 200. Artinya kriteria untuk employee ID sama dengan 200. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk perintah select bintang from employees where department ID sama dengan 90 memiliki arti adalah kita berusaha untuk mendapatkan baris-baris data dari employee dengan kriteria adalah department ID-nya adalah 90. Dan hasilnya akan seperti ini. Hasil dari perintah query untuk mendapatkan berdasarkan kriteria department ID sama dengan 90. Perintah query menyajikan akses ke tabel atau beberapa bagian dari tabel, tergantung dari perintah setelah kata kunci select. Perintah SQL menyajikan akses ke tabel atau beberapa bagian dari tabel, tergantung apa yang dieksekusi setelah perintah select dan apa yang dinyatakan pada perintah where. Tanda bintang itu menunjukkan bahwa kita menginginkan untuk menampilkan seluruh kolom, dibanding dengan yang sebelumnya bahwa kita tadi menentukan kolom mana yang akan ditampilkan. Sedangkan apa yang akan dipilih itu berada pada baris atau bagian where. Di sini pada contoh adalah departemen ID sama dengan 90. Perlu Anda ketahui bahwa ketika kita bicara relational database atau physical database, maka ada beberapa istilah yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai primary key. Apa itu primary key? Primary key ini adalah sebuah kolom atau kesatuan beberapa kolom
yang mengidentifikasi tiap baris di tabel secara unik. Contoh pada tabel employees yang ada di bawah, Anda bisa memperhatikan bahwa ada kolom yang mengidentifikasi secara unik tiap employee, yaitu pada kolom employee ID. Primary key yang digunakan adalah single column, artinya hanya satu kolom, cukup satu kolom saja. Sedangkan pada bagian yang atas, yaitu tabel account, Anda bisa memperhatikan bahwa ternyata primary key ini bukan merupakan, Anda bisa perhatikan bahwa primary key yang digunakan itu terdiri dari dua kolom. Disinilah Anda bisa memperhatikan, Anda bisa mengetahui bahwa yang namanya primary key itu bisa terdiri dari sebuah kolom atau kesatuan dari beberapa kolom. Yang perlu Anda ketahui berikutnya adalah yang namanya primary key itu mengidentifikasi tiap baris secara unik. Kalau Anda perhatikan pada tabel accounts, pada kolom bank_no, ini Anda bisa memperhatikan bahwa ada nilai yang berulang. Demikian juga account_no, account number. Anda bisa memperhatikan ada nilai yang berulang, tetapi kombinasi di antara kedua ini menghasilkan nilai yang unik. Selanjutnya, bahwa tiap tabel sebaiknya memiliki sebuah primary key, dan primary key tersebut haruslah unik. Primary key adalah constraint yang memenuhi aturan kolomnya tidak bernilai nol. Tidak bernilai nol dan mengidentifikasi di tabel. Contohnya adalah di tabel account. Jadi artinya bahwa primary key adalah constraint yang memenuhi aturan column-nya tidak bernilai nol dan mengidentifikasi tiap barisnya secara unik. Perhatikan pada tabel accounts, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa primary key di sini terbentuk dari dua kolom. Ini yang disebut sebagai primary key composite atau multiple column primary key, di mana bank number tidak unik, ACCT_no tidak unik juga. Namun kombinasi antara kedua kolom ini akan menghasilkan nilai yang unik. Berikutnya adalah mengenai primary key candidate. Bisa jadi dalam sebuah tabel terdapat kolom lain yang ditetapkan atau Anda tetapkan sebagai bagian dari primary key. Nah, Anda bisa sebutkan sebagai candidate key. Dalam hal ini contohnya adalah pada tabel members, di mana Anda punya dua buah kolom yang bisa Anda jadikan sebagai primary key. Tetapi belum Anda tentukan, maka keduanya ini adalah sebuah candidate key. Begitu Anda menentukan bahwa misalkan member ID ini adalah yang tadinya candidate key menjadi primary key, maka pada bagian payroll ID Anda tidak bisa sebutkan dia sebagai simple primary key lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi propertinya dari member ID. Nah, selain hal tersebut, Anda bisa melanjutkan bahwa sebuah candidate key yang sudah tidak menjadi primary key, maka Anda bisa atur candidate key tersebut menjadi alternate key. Jadi yang namanya kunci kandidat itu ya sementara pada bagian atau langkah draft. Ini bakal menjadi kunci. Hanya ketika sudah dinyatakan adanya primary key tetapi candidate key tersebut belum atau tidak dinyatakan sebagai primary key, Anda bisa membuat kolom tersebut adalah sebagai alternate key, di mana
alternate key akan bisa atau akan Anda dapat atur menjadi yang namanya unique key. Unique key punya constraint atau batasan adalah dia tidak boleh memiliki nilai ganda. Atau pada kolom tersebut nilainya harus unik. Berikutnya kita bicara soal foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key atau kunci tamu adalah kolom atau kesatuan dari beberapa kolom yang nilainya menjadi penghubung dengan nilai di primary key pada tabel lain. Dan aturan dari foreign key ini adalah bahwa jika primary key dibentuk dari satu atau banyak foreign key, maka nilai foreign key seharusnya tidak boleh bernilai 0. Contoh di sini Anda bisa perhatikan bahwa tabel employees itu memiliki foreign key adalah pada kolom department ID, di mana pada kolom department ID yang merupakan foreign key ini menjadi penghubung dengan nilai pada tabel departments, di mana nilai yang menjadi keterhubungannya adalah pada kolom department ID, yang juga merupakan primary key. Aturan foreign key adalah jika primary key dibentuk dari satu atau banyak foreign key, maka foreign key seharusnya tidak boleh bernilai 0. Ya. Oke. Nah, baru saja saya menyatakan nilai 0. Saya harus menjelaskan kembali kepada Anda apa itu nilai 0. Nilai 0 itu adalah 0, bukan 0, bukan juga spasi. Karena 0 adalah nilai angka atau nilai numerik. Sedangkan spasi adalah karakter spasi. Jadi 0 ini adalah sebuah nilai kosong yang berarti belum ditetapkan atau not available, belum ditentukan, unknown. Itu mengenai nilai 0. Berikutnya mengenai column integrity atau integritas data didasarkan pada kolom. Aturan integritas kolom seharusnya sebuah kolom itu berisi nilai yang sesuai dengan format bagi kolom yang telah ditentukan. Contoh, Anda mempunyai aturan bahwa untuk bank underscore no, ini tipe datanya adalah number. Artinya, nilai yang disimpan pada kolom bank no itu harus menggunakan format number. Lebarnya 5. Dengan optionality-nya adalah not null. Dia tidak boleh berisi 0. Contoh yang berikutnya adalah date underscore opened. Dengan Anda bisa perhatikan format pada kolom ini, artinya nilai yang boleh masuk di dalam kolom ini adalah dengan tipe data date atau tanggal. Boleh 0? Boleh. Kenapa? Karena pada bagian optionality itu kosong. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ini sebagian dari column integrity. Ada aturan-aturan yang lain atau constraint yang lain yang akan berlaku pada column tersebut. Jadi ini adalah constraint atau aturan yang berlaku bagi data. Ada entity integrity, ada referential integrity yang merupakan aturan bahwa foreign key harus sesuai dengan nilai pada primary key yang ada.
kemudian ada column integrity, dan ada user defined integrity. Jadi kalau kita bisa bicara soal entity integrity, ini adalah aturan yang berlaku menjaga integritas tiap entitas. Sedangkan referential integrity merupakan aturan di mana foreign key harus sesuai dengan nilai pada primary key yang ada, kecuali ditentukan boleh berisi 0. Anda bisa lihat sampelnya, demikian juga ada column integrity, di mana sebuah column harus berisi nilai yang konsisten dan sesuai dengan format bagi kolom yang telah ditentukan. Sedangkan user defined integrity ini adalah nilai atau data yang disimpan ke database itu harus sesuai dengan aturan bisnisnya. Contoh, nilai gaji tidak boleh kurang dari 0 karena gaji 0 rupiah itu tidak ada misalkan. Tidak boleh bernilai minus karena tidak ada gaji yang nilainya minus. Berikut ini kita diajak untuk melakukan pemetaan dari konseptual model yang sudah kita kuasai ke relational model, di mana kita punya istilah adalah konseptual model itu setara dengan logical model, sedangkan relational ini setara dengan physical model. Artinya kita akan belajar melakukan transformasi dari logical model ke physical model. Pada contoh-contoh ini, sebuah tabel dibentuk seperti yang tertampil, yaitu terdiri dari elemen kolom, elemen baris, kemudian ada primary key, ada foreign key, dan kunci unik. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa tiap kolom itu menyimpan data sesuai dengan tipe yang seragam. Contoh, employee ID itu punya tipe data yang seragam, semuanya numerik. Last name, semuanya karakter. First name, semuanya karakter. Kemudian nanti kalau Anda lihat misalkan birth date, ya berarti itu adalah data tanggal. Tipe datanya adalah tanggal. Dan Anda bisa perhatikan bahwa ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key, ada yang namanya unique key. Kalau pada bagian unique key itu artinya bahwa seluruh datanya tidak boleh berulang atau tidak boleh sama. Dengan kata lain, data yang ada di dalam kolom payroll ID adalah unik. Berikut adalah transformasi konseptual ke physical model. Dari diagram IR yang kita sudah mampu buat, akan kita transformasikan ke dalam bentuk relational model database atau physical model. Cirinya physical model atau relational database itu adalah Anda nanti akan melihat disajikannya dalam bentuk terstruktur, bentuk tabel terstruktur. Secara singkat, transformasi konseptual ke physical model adalah seperti ini. Dari ER yang ada di atas atau entity relationship model yang ada di atas diubah ke dalam bentuk physical yang ada di bawah. Yang saya maksudkan bentuk tabel itu Anda harus sebutkan nama tabelnya di sini, nama entitasnya, kemudian tipenya apa, optionality-nya seperti apa, dan nama kolom. Nah, bentuk yang seperti ini nanti akan dijelaskan pada berikutnya, di mana pemetaan tersebut adalah menjadi lebih jelas bahwa yang namanya entitas akan menjadi tabel, yang namanya instance nanti akan menjadi baris,
Atribut akan menjadi kolom. Primary key atau UID primer menjadi primary key. Sedangkan UID sekunder akan menjadi unique key. Kemudian relasi nanti akan diwujudkan di dalam foreign key column dan foreign key constraint. Nah, ini adalah terminologinya, di mana ini akan menjelaskan lebih mudah bahwa ER diagram menjadi physical design, entity menjadi table, instance menjadi row, sampai dengan relationship nanti akan diwujudkan dalam foreign key. Berikut ini adalah notasi yang digunakan di dalam menjelaskan mengenai atau menggambarkan, mendokumentasikan mengenai physical design, physical model design, mulai dari bagaimana Anda menuliskan nama tabelnya, kemudian dibagi menjadi key type, optionality, dan column name. Perlu Anda ketahui, di sana ada singkatan-singkatannya. PK, ini adalah primary key. FK, itu adalah foreign key. Kemudian tanda bintang, ini adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa kolom tersebut adalah mandatory, sama persis seperti yang ada di ER diagram. Tanda bintang itu adalah atributnya, merupakan mandatory, harus ada. Sedangkan simbol O itu adalah menunjukkan bahwa kolom tersebut atau atribut tersebut adalah opsional. Contoh seperti ini. Ya. Student, entitas student itu diwujudkan, dikonversikan menjadi tabel students. Perhatikan nanti ada nama, ada aturan pemberian nama, kemudian key-nya dia adalah primary key untuk column name ID, kemudian first name optionality-nya mandatory, dan seterusnya. Nah, ini dia. Perlu Anda ketahui lagi adalah kalau ada di ER, Entity Relationship Diagram, Anda boleh menuliskan nama atribut dengan spasi, tetapi ketika berpindah ke Physical Data Model atau Relational Model, Anda harus mengkonversikan spasi tersebut dengan underscore, simbol underscore, seperti ini. Ya. Kemudian, Anda pun dapat melakukan penyingkatan, pemendekan, atau menyingkat. Misalkan di sini Anda bisa perhatikan pada atribut yang cukup panjang, street underscore address, disingkat menjadi str_addr. Aturan-aturan tersebut nanti akan dijelaskan pada slide yang lain. Kemudian ini dia. Ini adalah aturan menamakan singkat untuk tabel. Di sini Anda bisa lihat bahwa kalau Anda ingin menyingkat, maka gunakan first character of the first word. Jadi huruf pertama dari kata pertama. Kemudian first character of the second word. Huruf pertama dari kata kedua. Kemudian Anda bisa sebutkan last character dari last word. Jadi artinya Anda bisa mengambil huruf terakhir dari kata terakhir. Contohnya adalah job assignment. Maka karena first character of the first word-nya adalah dari kata job yaitu J, kemudian first character of the second word itu adalah assignment A, dan last character of the last word itu adalah T, maka singkatan dari tabel ini adalah, atau nama singkatnya adalah JAT.
Ini private home, jadi PHE. Kemudian, bagaimana jikalau Anda punya tabel yang hanya terdiri dari satu kata, hanya terdiri dari satu kata, tapi terdiri dari lebih dari satu suku kata. Maka Anda bisa gunakan first character of the first syllable, first character of the second syllable, dan last character of the last syllable. Employee maka akan diambil adalah EPE. Kenapa? M adalah syllable yang pertama, ambil kata I, ambil huruf I. Plow itu adalah second syllable, suku kata kedua, ambil karakter pertama, P. Dan yi, the last syllable, itu last karakternya adalah I. Maka jadi EPE, EPE. Nah, ini contohnya. Flight jadi FLT, gitu ya. Flight. Berikutnya adalah aturan penamaan tabel dan kolom. Berikutnya adalah aturan penamaan, baik bagi tabel maupun kolom. Yang pertama adalah harus diawali dengan huruf. Usahakan tidak lebih dari 30 karakter. Kenapa? Karena cukup sulit untuk mengingat. Kemudian usahakan atau jangan pernah gunakan spasi atau spesial karakter seperti tanda seru, dan gunakanlah underscore untuk menghubungkan. Nama tabel itu harus unik di dalam satu database. Dalam sebuah database, nama tabel harus unik. Dan nama kolom itu juga harus unik di dalam sebuah tabel. Tidak dimungkinkan atau tidak boleh Anda punya nama kolom yang sama pada sebuah tabel. Berikutnya penamaan itu ada aturannya yang lebih jauh lagi adalah Anda tidak diperkenankan untuk memberi nama pada tabel atau pada kolom Anda. Itu adalah menggunakan reserved word-nya si Oracle. Jadi jangan pernah gunakan kata misalkan tabel, number, sequence, order, values, level, type. Kenapa? Karena ini adalah reserved word-nya Oracle. Atau Anda akan bekerja pada hal yang lain, maksud saya database yang lain, ya jangan gunakan reserved word pada database tersebut. Ya. Pada materi berikutnya ini adalah akan membahas mengenai pemetaan pada relasi. Nah, pada pemetaan relasi ini maka paling mudah Anda bisa menggunakan tools yang tersedia di Oracle Data Modeler. Walaupun sebetulnya ada aturan-aturan yang berlaku dan contoh-contoh yang bisa Anda lihat, Anda bisa pelajari pada materi relationship mapping di section 9 lesson yang ke-3. Mulai dari one to many, many to many, one to one, dan bagaimana mengenai arc. Nah, saya akan tampilkan bagi Anda mengenai yang ada di Data Modeler. Berikut ini adalah yang ada di Data Modeler. Seluruh sampel yang ada di section 9 lesson ketiga. Mulai dari sampel yang pertama mengenai employee dan department, kemudian musikan serta band, kemudian ada paycheck dan employee, kemudian account, kemudian ada room, suit, floor hingga building, kemudian ada kritik, review, dan movie, kemudian ada employee dan kubikel. Serta terakhir adalah sampel mengenai
interpretasi arc. Di sini kalau Anda perhatikan, mungkin Anda ada yang bertanya, Pak, gimana sih membuat seperti ini? Ya, kalau membuat relasi bisa, tetapi kalau mau buat penamaan ini bagaimana? Anda bisa perhatikan di sini. Kalau ini saya buka relasinya, maka relasi tersebut akan munculnya adalah seperti ini. Yang perlu Anda perhatikan begini, karena membacanya adalah tiap departemen itu dapat berisi composed of employee, satu atau banyak employee, maka Anda nulis composed of-nya ada di bagian department. Kemudian demikian juga ketika Anda perhatikan tiap employee harus belong to, merupakan bagian dari satu dan hanya satu department, maka Anda nulis belong to-nya ada di sini, pada bagian employee. Kemudian Anda bisa menentukan cardinality-nya, ini artinya cardinality tujuan, ini cardinality tujuannya si departemen. Dari departemen, asalnya departemen, tujuannya ke employee, cardinalitasnya apa? Many. Ya. Terus dari employee ke department itu adalah cardinality-nya 1. Ya. Nah, tanda putus-putus dinyatakan dengan optionality. Ya, opsionalitas dicentang. Kalau ini saya centang, maka ini nanti akan putus-putus. Ya, karena saya matikan, dia akan jadi solid. Ya. Terus Anda akan bertanya, punya saya tidak muncul. Anda bisa gunakan klik kanan di tempat yang kosong. Kemudian Anda bisa masuk ke menu show, submenu show, di sana ada labels, aktifkan labelnya. Ya, show labels, dia akan muncul. Ya. Nah, kalau Anda sudah menciptakan atau Anda sudah membuat ER seperti ini, Anda bisa perhatikan ini adalah one to many, di mana ini cardinality-nya adalah optionality-nya adalah opsional, ini optionality-nya adalah mandatory, kemudian di sini adalah cardinality-nya one and only one, di sini cardinality-nya adalah one or more. Anda bisa lihat di sini adalah sebuah relasi yang merujuk pada dirinya sendiri, self relationship, di mana dia adalah opsional semua, ya. Tetapi di sini one, kemudian di sini adalah many. Anda bisa lihat, kemudian Anda mau perhatikan di sini ada tanda diamond. Tanda diamond ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa di-transfer atau untransferable, ya. Maka nanti akan wujudnya akan seperti apa, ya. Kemudian di sini adalah contoh dari pair relationship. Ini pair relationship juga, ya. Di sini juga pair relationship, di mana many to many diselesaikan dalam wujud resolusi yang namanya intersection entity. Kemudian ini adalah contoh one to one, contoh one to one. Dan yang terakhir adalah bentuk R. Oke. Anda bisa, ini masih salah, harusnya untuk ID ini adalah primary key. Ya. Perlu Anda ketahui, mungkin Anda akan bertanya, Pak, buatnya arc itu seperti apa? Saya ulangi lagi, contoh. Ini misalkan
1. Ya, di sini ada ID-nya, primary key, ada name-nya, ya, mandatory, ya ini aja cukup. Terus ini ada ada 11, misalkan ini ada ID-nya 11 dan name-nya 11, di mana ini harus primary key, ya. Kemudian ada misalkan 1, 2, ada di sini sama ID, primary key, dan name-nya adalah mandatory juga. Oke. Nah, kalau seperti ini, buatnya arc seperti apa adalah Anda buat dulu relasinya dari 11 ke sini, ya. Oke. Lagi Anda buat. Oke. Lalu lanjutannya adalah Anda harus memilih 1, 2, 3 elemen. Caranya bagaimana untuk memilih ketiga elemen tersebut adalah Anda klik di entitas, kemudian tahan Shift di keyboard Anda, kemudian klik entitas yang pertama, klik entitas yang kedua. Dan Anda perhatikan pada bagian toolbar Anda akan muncul yang namanya arc. Anda bisa klik, maka dia akan tercipta. Ya. Oke. Itu tadi tutorial cepat, ya. Nah, sekarang saya tadi bilang bahwa dengan adanya dengan adanya data modeler ini kita dipermudah untuk melakukan transformasi ke dalam bentuk relational model. Caranya seperti apa? Caranya begini. Anda bisa perhatikan tombol sebelah kanan dari tanda X merah pada toolbar Anda, namanya adalah Engineer to Relational Model. Klik saja. Nah, dari Engineer Relation Model, maka Anda biasanya ini akan full, gitu ya, akan full. Anda bisa ngatur ukurannya. Setelah itu Anda bisa klik tombol Engineer dan jadi. Dia langsung membuatkan otomatis. Ya. Nah, ini tadi cara paling mudah Anda pakai tools, gitu ya. Tapi aturan-aturannya itu bisa, atau caranya yang detail Anda bisa pelajari dari section 9 lesson yang ketiga. Pada section 9 lesson yang keempat, kita bicara di sini. Pada section 9 lesson yang keempat, di sini bicara mengenai pemetaan dari ER yang mengandung subtypes menjadi relational model. Ya, jadi dari logical subtypes-nya menjadi relational model atau physical modelnya seperti apa. Ya. Pada prinsip pemetaannya dilakukan terhadap bentuk subtypes ini memiliki dasar yang sama dengan pada section 9 lesson yang ketiga. Ya. Namun ada catatan, yaitu sebenarnya Anda dapat memilih satu di antara dua kemungkinan yang dapat diimplementasikan. Pada section ini Anda akan pahami konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Namun,
Bila Anda menggunakan proses generate dari data modeler, maka Anda akan langsung disajikan hasil konversinya saja. Ya. Nah, mungkin Anda akan butuh melihat bagaimana kita dapat melakukan konversi subtypes tersebut. Saya harus tampilkan ini. Dan saya akan buatkan misalkan di logicalnya ada entitas, misalkan adalah animal. Ya, misalkan ini ada ID, name of animal. Ya. Nah, di dalam name of animal, dalam animal itu dibagi menjadi dua, misalkan vertebrata dan invertebrata. Saya akan membuat sebuah entitas baru, misalkan adalah vertebrata. Ada ID-nya dan name vertebrata. Oke, ID-nya saya set sebagai primary dan langkah selanjutnya adalah saya akan menempelkan atau menyatakan bahwa entitas vertebrata merupakan subtypes dari entitas animal. Maka saya harus lakukan setting, yaitu adalah saya menunjukkan supertype-nya mana. Saya lakukan supertype, pilih yaitu animal. Secara otomatis, nanti entitas vertebrata akan masuk di dalam supertype animal. Berikutnya, yang namanya subtypes itu tidak boleh satu, minimal adalah 2. Berikutnya adalah invertebrata. Ada ID-nya, misalkan, kemudian ada pula name-nya untuk invertebrata. Nah, sini kalau langsung oke, maka dia akan terpisah. Bagaimana untuk mengincludekan invertebrata menjadi bagian dari animal sebagai subtype, yaitu kita masuk ke propertinya lagi. Pada bagian general, supertypes-nya kita tentukan adalah animal. Lalu oke. Kita bisa ngatur lagi soal tampilannya. Nanti hasilnya akan seperti apa? Kita bisa lihat pada bagian generate lagi. Engineer, saya engineer, jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, Pak, kok sepertinya sulit dicerna. Anda caranya begini, digeser aja, Anda bisa lihat hasilnya akan seperti ini. Ya, selesai perkara. Oke, jadi kalau Anda menggunakan proses generate atau engineer di data modeler, maka Anda akan langsung disajikan konversinya. Nah,